Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Mulai terungkap situs Gunung Padang dan Subang Larang. Kabupaten Subang boleh bangga, situs Subang Larang menjadi titik temuan pertama yang bisa menjelaskan era kehidupan manusia prasejarah di Jawa Barat dan Nusantara. Kemungkinan ada kaitannya dengan situs Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat, seperti yang dikemukakan oleh arkeolog Dr. Lutfi Yondri. Selama ini masih menjadi tanda tanya mengenai siapa pembangun situs Gunung Padang dan belum ada penjelasannya. Temuan kerangka manusia dan barang-barang arkeologi di Subang ini bisa menjadi cuplikan, salah satu bagian yang bisa menjelaskan manusia pembuatnya. Hal ini diperkuat dengan usia pertanggalan hasil uji karbon, kata tim peneliti situs Subang Larang, Lutfi Yondri. Lutfi mengatakan hasil uji karbon terhadap bebatuan di situs Gunung Padang dan kerangka manusia di Subang Larang, pertanggalannya ada yang memiliki usia budaya yang sama. Batuan di teras undakan keempat dan kelima, pertanggalan uji karbonnya sama dengan dua bagian kerangka manusia yang ditemukan tahun 2016 di situs Subang Larang, yaitu 45 sebelum Masehi. Apalagi ada kebiasaan manusia zaman prasejarah memilih dan membuat tempat bagi upacara keagamaannya di dataran tinggi. Ada kemungkinan manusia di Subang ketika itu bermigrasi dan membuat tempat upacara keagamaan di Gunung Padang. Di Subang, mungkin saja nantinya ditemukan kerangka manusia yang usianya lebih tua lagi. Bisa juga periodenya lebih tua dari usia situs Gunung Padang, tapi masih butuh waktu dan penelitian lanjutan yang sudah ada hasilnya, sementara usia budaya manusia di Subang Larang seperiode dengan bebatuan di Gunung Padang. Dijelaskan lagi, penemuan 3 bagian kerangka lagi termasuk satu di antaranya yang masih cukup lengkap, diharapkan bisa menjelaskan lebih banyak informasi secara detail tentang era prasejarah. Hasilnya tak hanya menjelaskan Subang, tetapi lebih luas lagi tentang aspek prasejarah di Jawa Barat dan Nusantara, termasuk hubungannya dengan punden berundak di Gunung Padang. Malah ada kemungkinan bisa didapat informasi kesinambungan budayanya. Pada ekskavasi yang dilakukan tahun 2018 yang dikerjakan selama 10 hari, tim peneliti menemukan kembali sejumlah manik-manik yang terbuat dari logam mulia, batu pasir, terakota, dan kaca. Selain itu ditemukan juga taring babi dan tembikar yang cukup besar dengan kondisi yang sudah lapuk. Kondisi tersebut membuat tembikar tidak dapat diangkat, tapi dibiarkan tertanam di dalam tanah. Tim peneliti tengah mencoba membuat replikanya. Semua temuan dari ekskavasi tersebut menurut Lutfi menunjukkan jejak manusia Austronesia yang bermigrasi dari Asia daratan menuju Indonesia. Berdasarkan analisis pertanggalan, kedua rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi kedua diperkirakan usianya di angka 45 sebelum Masehi. Di Jawa Barat, temuan jejak manusia Austronesia bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya telah ditemukan rangka manusia di daerah Rancah, Kabupaten Ciamis, yang usianya diperkirakan 600.000 tahun sebelum Masehi. Lalu ada juga jejak manusia di Gua Pawon, Kabupaten Bandung Barat, yang usianya diperkirakan 11.000 tahun sebelum Masehi. Sejumlah temuan dari zaman prasejarah di situs Nyi Subang Larang, yang selama ini disebut sebagai peninggalan Nyai Subang Larang ini, tidak ada kaitannya dengan tokoh Nyai Subang Larang. Alasan pertama, karena secara periode jelas berbeda. Kedua, sampai sekarang belum dapat dipastikan di mana letak kuburan salah satu istri Raja Kerajaan Pakuan Pajajaran tersebut. Situs yang sekarang banyak dikunjungi masyarakat ini adalah hasil pencarian secara spiritual beberapa tokoh yang meyakini bahwa lokasi ini adalah sebagai salah satu makom atau petilasan di Subang Larang. Makom adalah berarti petilasan, bukan berarti makam atau kuburan.